warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktek, Pak Bayu Krista dan Pak Sularno, dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam desiminasi implementasi budaya positif 1.4. Desiminasi implementasi budaya positif oleh Angga Fitri Maharini, Mujiono, dan Arina Manasikana. Kami ucapkan terima kasih kepada fasilitator Bu Erika Duyani, pengajar praktek Pak Bayu Krista dan Pak Sunarno. Di sini ada pertanyaan tematik, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak. 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak setuju. Selanjutnya Mbak Rina. Topik dalam materi desiminasi ini ada 6. Nanti akan disampaikan oleh kedua teman saya dan saya sendiri. Saya akan menyampaikan poin 1 dan 2, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Untuk poin ketiga dan keempat nanti akan disampaikan oleh Bapak Mujiono, yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk poin 5 dan 6 akan disampaikan oleh Bu Arina Manasikana dengan poin restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan pembelajaran yang pertama, dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Tujuan yang kedua yaitu dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga yaitu dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Perubahan paradigma yang akan kita lakukan yaitu perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu, ada A dan B, Anda dan teman Anda berpasangan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan menggenggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ini bisa untuk angan-angan ya. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira? Apakah Anda memberikan atau tidak? Tidak. Selanjutnya Mbak. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama tadi adalah ilusi guru dengan murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku tidak disukai.
Ilusi guru dengan murid menggunakan kritik dan saran bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Untuk bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi guru dengan murid yaitu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid mulai berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita semua. Teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Bapak Ibu bisa dipahami. Untuk itu tadi lanjut. Coba, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju nggak Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa mengumumkan alasannya. Monggo. Kenapa tidak setuju? Monggo Bu Siti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid itu kurang setuju karena itu faktor dari luar diri anak-anak hanya merasa takut jika ada guru, jadi dia disiplinnya itu karena takut dengan gurunya. Ketika tidak ada guru maka dia bisa tidak bisa. Ya, terima kasih Bu Siti. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan murid itu banyak teman-teman yang tidak setuju karena alasannya karena murid akan berperilaku disiplin karena hanya takut dengan guru. Betul nggih? Yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman? Setuju, Bu Tia? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Tidak setuju. Karena teman-teman sudah membaca, jadi tidak setuju. Untuk berikutnya yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nanti bisa dijelaskan di lanjutnya.
Di sini akan kita pelajari apakah itu makna disiplin. Disiplin adalah untuk menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Yang berikutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tadi yang bisa disampaikan di sini bahwa anak disiplin karena ada gurunya. Dilanjut Bu Arna. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita ciptakan di sekolah kita. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini termasuk poin-poinnya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Untuk yang kedua yaitu berbinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua adalah kemampuan komunikasi intelektual, interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Yang pertama yaitu kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Yang keempat mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua regulasi diri. Untuk poin yang kelima yaitu bernalar kritis. Salah satunya poin adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan.
Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir mengambil keputusan. Yang keenam adalah kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Poin kedua dari kita tadi yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Tujuan pembelajaran nomor 1 adalah dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. Yang kedua yaitu dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Yang ketiga dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama Bapak Ibu ini adalah motivasi eksternal. Di dalamnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal. Di sini akan dijelaskan hukuman merupakan salah satu cara penegakan disiplin yang terjadi secara tidak terencana dan bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Konsekuensi merupakan salah satu cara penegakan disiplin sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini ada tabel, mungkin Bapak Ibu guru bisa menjelaskan apa yang ada di sebelah kiri di tindakan guru itu termasuk hukuman dan atau konsekuensi. Coba mungkin ada yang bisa mengisi untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi di sini? Hukuman. Ya betul, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Untuk yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu apa? Hukuman. Yang berikutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Di berikutnya ada lagi, tapi kelihatannya ada double ya. Ini murid tadi sudah ya, sudah berjemur sudah. Ini murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya hukuman. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Berarti bisa disimpulkan bahwa untuk hukuman itu adalah yang menyakitkan berupa fisik dan tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang diperbuat. Sedangkan konsekuensi adalah yang tidak ada hukuman yang menyakitkan di Bapak Ibu, karena seperti contoh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, berarti kita berbuat salah untuk menyenggol air dan air tumpah dan konsekuensinya kita harus membersihkannya. Lanjut. Ini ada tabel, di situ ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi Bapak Ibu sudah memahami, misalkan ada perbuatan anak-anak yang seperti ini itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Di sini malah diperjelas, yaitu di hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, maksudnya sesuatu yang harus dilakukan karena kesalahannya. Untuk yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Di konsekuensi yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman ada anak membenci kedisiplinan. Akhirnya, untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Di hukuman adalah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsekuensi yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang di hukuman marah, rasa bersalah dan dipermalukan, merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensi yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan adalah pemberian suatu kepada seseorang atas perbuatan baik yang telah dilakukan atau prestasi yang diraih. Contoh yaitu siswa diberikan tanda bintang karena berhasil mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Alficon Rivers 1993, wawancara SSTD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, yang terakhir yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini nanti kita akan membeberkan apakah yang dimaksud dengan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Monggo Bu Arina. Nah, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang adanya penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkannya seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari baik yang kita lakukan. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum. Karena apa Bapak Ibu Guru? Kan mereka yang berada di ranking 2 merasa bahwa kurang sedikit mendapatkan ranking 1, tapi ternyata penghargaan ranking 1 diterima oleh orang lain. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena tujuannya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini sering terjadi di anak-anak ya Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambaran tersebut hampir sama. Beberapa hari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan, yaitu mereka yang pernah mendapatkan itu akan banyak melakukan kesalahan karena orientasinya mendapatkan penghargaan, yaitu uang tadi. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan,
yang dibuat dengan persyaratan hanya jika melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berhati kecil, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan ke seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Sebetulnya di sini dapat disimpulkan bahwa semua orang kalau sudah pernah diberi penghargaan itu akan ketergantungan dan akan orientasinya adalah sebuah penghargaan. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena alasan penghargaan. Lanjutnya Bu Arina. Di sini juga dijelaskan penghargaan merusak hubungan. Kenapa penghargaan itu merusak hubungan? Karena ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang poin kedua itu bisa sama dengan poin sebelumnya, karena mereka melakukannya hanya karena ingin menyenangkan gurunya, dan bisa terjadi bahwa dengan ingin menyenangkan gurunya mereka akan berbuat tidak jujur. Penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa penghargaan itu menurunkan kualitas? Di sini dijelaskan bahwa pengamatan dilakukan di suatu kelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa itu tersebut yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, ini juga terjadi mungkin di kelas-kelas juga seperti itu, bahwa penghargaan yang diberikan Bapak Ibu gurunya akan menurunkan kualitas karena mereka merasa sudah mendapatkan penghargaan, jadi mungkin belajarnya akan berkurang, sedangkan teman-teman yang lain yang belum mendapatkan penghargaan akan berusaha agar mendapatkan penghargaan tersebut. Yang motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya menggabungkan huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat ini sedang dirasakan secara alamiah. Sebetulnya anak-anak itu sudah bangga bahwa dia sudah mencapai capaian yang ingin dicapai. Tapi kita nanti, sedangkan pada saat kita memberikan penghargaan itu, akan kegembiraannya pada dirinya yang alami itu akan hilang karena sebuah penghargaan dari seorang guru. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Bagaimana Bapak Ibu untuk respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Responnya dihukum. Ini lanjut dengan menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin
menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004. 9. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada anak dan tidak memaksa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini adalah hukuman dan ada konsekuensi dan restitusi. Hukumannya yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi di hukuman. Kalau di konsekuensi tadi ada sesuatu yang harus terjadi. Di restitusi ini merupakan pilihan. Jadi perbedaannya seperti itu, Bapak Ibu. Kita memberi pada saat anak, kita memberikan pilihan anak. Yang kedua adalah tidak nyaman. Yang untuk hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Untuk konsekuensi jangka pendek, sedangkan di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan dalam hukuman. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Di restitusi korban mendapatkan ganti. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti di hukuman. Yang di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Untuk yang kelima, perilaku pasif agresif meningkat pada hukuman. Identitasnya gagal. Identitas suksesnya yang ada di konsekuensi yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di restitusi masalah terpecahkan. Di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau kita menghukum, kalau murid tidak takut, sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Yang di konsekuensi yaitu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di hukuman peraturan adalah kamu harus. Di konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih. Di restitusi apa yang kamu yakini. Yang kedua yaitu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak dibuat untuk berpikir bagaimana baiknya melakukan yang tidak menyalahi aturannya tadi. Untuk hukuman yaitu murid atau anak membenci peraturan. Di konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Di restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Untuk hukuman negatif yang di konsekuensinya netral, kalau di restitusinya positif dampaknya itu. Demikian yang dapat saya sampaikan dari poin 1 dan 2. Ada kurang lebihnya mohon maaf, akan disampaikan untuk 3-4 oleh Bu Arina. Pak Muji Beno. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.